kebetulan saya sering bikin produk-produk makanan. Cuman istri saya kebetulan dia sering bagi ke tetangga, dan dia diam-diam nerima orderan, tapi dia nggak bisa bikin, punya background di entertainment. Jadi gimana caranya kita hadirin counter yang nyaman orang belanja, jadi bukan cuma hanya untuk belanja produk, tapi mereka juga bisa foto-foto di situ, bisa bikin konten-konten di situ. Kayak sekarang banyak konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja, tapi bikin vlog. Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhouseplanners. Edisi spesial kali ini, Unhouseplanners sudah kedatangan salah satu owner. Mungkin Sobat Akademika Unhouse sudah tidak asing mendengar salah satu toko gerai bakery yang ada di kota Makassar. Sudah ada Bapak Laude Hairun Goe, salah satu owner The Chicas Cakes and Bakery. Selamat siang, Bapak. Siang, Najwa. Gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, Najwa. Gimana tadi tuh perjalanan menuju Unhas? Lancar, alhamdulillah hari ini ya? bebas macet tadi. Oke, jadi Pak Hairun ini merupakan salah satu pengusaha cakes and bakery yang cukup sukses. Menurut data terbaru, baru saja Bapak Hairun membuka outlet roti yang ke-28 di Bekasi. Nah, outlet lainnya tersebar di seluruh Indonesia, betul ya Pak ya? Di beberapa kota. Oke. Nah, kalau kita lihat nih di Instagram, rata-rata outlet The Chicas tuh selalu terlihat cozy, kekinian, dan nyaman ya? Betul lah. Betul. Nah, kalau misalnya kita boleh, sebelum kita membahas The Chicas-nya, mungkin Sobat Akademika Unhas nih penasaran. Sebenarnya mungkin boleh diperkenalkan dulu deh seorang Bapak Hairun sendiri. Ya, saya Hairun. Saya pemilik owner dari The Chicas Cakes and Bakery. The Chicas sendiri sekarang sudah ada 28 cabang. Gitu aja dulu. Oke, kalau kita boleh ngulik-ngulik sedikit, sebenarnya background dari Pak Hairun tuh sebenarnya asal dari mana sih? Dan kalau boleh tahu background pendidikannya, dulu memilih jurusan apa sih kalau boleh tahu? Saya asal Sulawesi sebenarnya, asli saya Sulawesi Tenggara. Asli Sulawesi Tenggara. Cuman saya memang tetapnya dari 94 sudah di Jakarta. Kayak gitu. Terkait apa tadi, yang kedua tadi masalah? Mungkin dulu pendidikannya. Pendidikan saya backgroundnya broadcast. Broadcasting. Saya broadcast. Oke, cukup menarik dari broadcasting ke pengusaha, khususnya lagi bakery ya? Iya, betul. Betul. Nah kita juga sebenarnya dapat informasi sesuai bidangnya tadi, broadcasting. Seorang Pak Hairun ini pernah dulunya berbisnis di entertainment, memiliki PH. Nah, di antara film yang dibuat itu salah satunya Jembatan Pensil. Betul. Nah, kalau kita boleh tahu, kenapa sih pindah dari entertainment ke bisnis bakery? Sebenarnya pindah enggak, cuman waktu 2008 itu lihat peluangnya ketika YouTube mulai agak tinggi waktu itu peminatnya, terus gitu lihat antusias masyarakat terhadap YouTube makin tinggi, kita antisipasi ini TV bakal keganggu nih, program-program TV bakal keganggu, dan alhamdulillah terbukti sekarang ternyata benar-benar keganggu. Betul. Nah 2008 terus 2011 kita coba. Ini ternyata diterima sama masyarakat 2011 dan ya tumbuh sampai sekarang alhamdulillah 28 cabang. Oke, lalu apa sih kalau mungkin yang boleh di-share pengalaman kemarin di PH sama di bakery sendiri itu gimana tuh? Pengalamannya di PH itu kita ya waktu istirahat pasti lebih sedikit dibanding di bakery itunya gitu. Kemudian kalau tadi dibilang counternya cozy, mungkin juga karena saya punya background di entertainment. Jadi gimana caranya kita hadirin counter yang nyaman orang belanja. Jadi bukan cuma hanya untuk belanja produk, tapi mereka juga bisa foto-foto di situ, bisa bikin konten-konten di situ. Kayak sekarang banyak konten kreator juga kan yang datang ke counter kita untuk bukan cuma sekedar belanja, tapi bikin vlog, bikin program-program mereka juga kayak gitu. Jadi memang kalau dibilang bedanya apa? Kalau di dunia entertainment tadi saya bilang waktu kita istirahat agak kurang, di sini mungkin lebih. Dan bedanya kalau di entertainment biasanya
TV kita dibayar itu paling cepat 6 bulan. Program kita tayang hari ini 6 bulan ke belakang dibayar, kalau ini cash money. Oke, nah setelah dari pihak kemarin terus ke bakery. Pertama kemarin tuh untuk memutuskan bakery tuh alasan yang terlintas mungkin atau cerita mungkin akhirnya memutuskan untuk mulai bisnis di bakery seperti apa? Sebenarnya gini, bakery itu saya hobi masak. Saya hobi masak, jadi saya biasanya kalau harus Sabtu Minggu itu hiburannya di dapur. Hiburannya masak, kebetulan saya sering bikin produk-produk makanan. Cuman istri saya kebetulan dia sering bagi ke tetangga, dan dia diam-diam nerima orderan, tapi dia nggak bisa bikin. Mulai dari pesanan berapa biji, nambah. Saya pikir, ini peluang nih, peluang. Akhirnya saya coba cari chef, kita bikin konsep, kita lihat target market kita, nentuin lokasi, ya udah kita bikinnya ternyata diterima. Nah, outlet pertama di Cikas tuh? Outlet pertama kita di depan stasiun Bekasi. Depan stasiun Bekasi. Depan stasiun Bekasi. Nah, lalu berapa tahun merangkat bisnis, lalu sebenarnya kalau mungkin boleh diceritakan gimana sih proses outlet di Cikas hingga akhirnya tuh sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia? Awal di Cikas itu kita buka 1, terus kemudian kita buka outlet, kemudian kita ada juga mobil keliling. Mobil keliling, jadi outlet 1 kita buka sama mobil kelilingnya 5 kalau waktu itu kalau nggak salah di awal. Terus kemudian mobil keliling ini dia nyebar di perumahan-perumahan di beberapa area yang kita memang sudah mapping sebelumnya, yang sudah masuk di mapping kita. Nanti penjualan yang paling bagus di daerah situ nanti kita tarik mobilnya, kita pasang counter di situ. Terus pindah lagi ke tempat yang lain lagi, sama strateginya kurang lebih kayak gitu awalnya. Oke, cukup menarik dan berbeda ya dari pengalaman lainnya. Nah, lalu kalau mungkin kita bisa lihat Pak Heron ini masih tergolong masih muda lah ya. Kalau kita lihat, apa sih sebenarnya kesulitan utama ketika pertama mulai bisnis mungkin yang boleh di-share kepada Sobat Akademika Unhas? Kesulitan pertama mungkin manpower ya. Kita nyari tim yang benar-benar sesuai sama target pasar kita, terus sesuai sama apa yang mau kita bangun, lebih ke manpower sih, SDM sih mungkin. Itu nah, lalu kalau misalnya kita nih bicara bisnis kan pasti yang utama tuh butuh modal. Betul. Nah, menurut Pak Heron sendiri setuju atau gimana tuh menurut pendapat? Modal, iya kita butuh modal, tapi saya punya pengalaman menarik, justru saya pernah di satu perusahaan saya dapat share saham justru kan saya nggak punya modal cuma saya punya skill. Jadi selain modal mungkin kita butuh skill dan keberanian ya. Oke, skill dan keberanian. Kayak gitu gitu. Nah, lalu sebenarnya gimana sih kalau menurut pandangan Pak Heron sendiri, gimana kiat mengubah ide itu menjadi peluang bisnis? Seperti yang tadi kan kalau di-share awalnya iseng-iseng aja, awalnya malah istri sendiri yang buat kue, terus bagian tetangga malah menjadi bisnis. Nah, kalau menurut Pak Heron sendiri itu gimana? Merubah ide jadi peluang. Iya. Sebenarnya gini, ide itu kan kalau tidak kita aplikasiin akhirnya nggak jadi apa-apa sebenarnya. Tapi kalau ide itu kita jadiin sesuatu, misalnya saya bilang tadi ini sebenarnya awalnya dari hobi, terus kemudian ada peluang, kita lihat ada peluang, kita aplikasiin, ya itu bisa jadi cuan. Itu yang sedikit yang jadi masalah di sekarang itu banyak kan orang-orang kita itu gengsinya justru yang kedepanin gitu. Jadi kadang-kadang kan bisnis itu tidak bisa kita langsung besar kayak gitu, kadang-kadang dari kecil. Nah, kecil ini itu nyali kita diuji. Karena nyali kita diuji, kita memperkenalkan ke orang-orang kan ya strategi marketingnya tuh dulu masih pakai mobil keliling, terus juga orang-orang lihatnya mungkin ini apaan sih orang produser tiba-tiba jualan roti gitu kan. Mereka lihat mungkin roti harganya 10.000 kali berapa puluh ribu satu hari yang dibikin itunya gitu kan. Nggak dilihat volume itu ya, tapi dilihat mungkin persatuannya. Berarti mental juga diperlukan ya? Mental diperlukan, karena kadang-kadang masih sebagian masyarakat awam mungkin pikir jualan roti itu receh itunya. Mereka mungkin nggak tahu sebenarnya value dari itu gimana itunya. Gitu. Oke, luar biasa menarik sekali. Mungkin kita bakal membahas lebih dalam lagi tentang di Cikas, tapi tahan dulu Pak ya Heron setelah jeda pariwara berikut. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan membahas lebih dalam bersama Bapak Heron, tapi setelah jeda pariwara berikut. Oke.
Baik Sobat Akademika Unhas, masih bersama saya Deputi Najwa, tentunya kita masih bersama Pak Heron. Kita lanjut lagi nih Pak ya. Oke, nah kalau boleh tahu, sebenarnya nama Decikas itu asal-usulnya dari mana sih? Apakah nama keluarga terdekat, anak, atau sebagaimana sih sebenarnya Pak? Decika itu lebih penggabungan nama anak-anak saya aja. Oke, Dika mungkin Cindy Aska gitu ya. Dika Cindy Aska, cuma penggabungan nama anak-anak aja. menggabungkan nama anak ya. Mm-mm. Nah lalu, kalau kita boleh tahu, gimana sih sebenarnya? Kan kita tahu di Kota Makassar nih sudah cukup hampir 5 ya outletnya yang bakal dibuka. Nah, gimana tuh ceritanya membuka outlet-outlet menebar ke seluruh Indonesia? Ya, jadi kita lihat peluang pasar gitu, peluang pasar. Kita lihat juga kebutuhan masing-masing daerah gitunya gitu kan. Kita sebenarnya sebelum di Makassar kemarin justru kita ada buka di Kendari. Kendari. Di Kendari. Jadi 2023 tadi mau buka di sini duluan. Cuman pas kita ke Kendari ada lokasi yang kita lihat, wah ini cukup bagus nih. Terus kita hitung juga jumlah kompetitor yang ada, juga salah satu yang kita perhatikan juga. Kemudian daya serapnya juga. Akhirnya 2024 kemarin baru kita buka di Makassar. Kenapa di Makassar? Karena kita lihat warga Makassar itu ternyata jadi kebutuhan hari-hari juga, ternyata roti itu jadi buat sarapan pagi dan pada acara-acara keluarga itu masih pasti. Kita buka dan alhamdulillah secara omset juga justru Makassar saat ini juga lumayan masuk urutan kedua juga ternyata secara keseluruhan. Luar biasa. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu kan, apakah Decikas ini sudah memiliki label halal atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan? Justru kita dari awal memang Decika ini dibangun tuh konsepnya halal dan tanpa tambahan pengawet. Jadi 2011 itu salah satu pelopor juga halal di kita sebelum pemerintah woro-woro tentang halal, kita juga justru konsentrasi di halal, dan halal kita grade A. Grade A ya. Karena Najwa, halal itu harus bersih. Tapi bersih tidak selalu halal. Itu harus diperhatikan mungkin itu. Lalu gimana sih prospek mungkin kalau Bapak lihat tadi kan salah satunya di Makassar tuh tinggi ya. Gimana tuh melihat peluang bisnis ke depannya kalau di Kota Makassar sendiri? Di Makassar sendiri sih kelihatannya masih akan tumbuh. Makanya kita ada bikin 2 central kitchen kita. Kita sekarang itu kan sudah buka pertama di Pengayoman, kita ada di Cendrawasih, kemudian nanti Februari ini kita akan buka di daerah Tanjung dan Deng Tata kalau nggak salah. Kita ada bangun 2 central kitchen kita di Cendrawasih, sama sekarang lagi proses pembangunan yang di Perintis itu. Nah berarti konsepnya central kitchen ya yang central diambil kitchen. Kenapa central kitchen? Supaya kualitasnya terjaga. Ya kualitas buat kita sih utama ya. Karena kita juga universal, modelnya tuh banyak banget pilihan. Kalau Najwa lihat kita ada marble cake, ada momo cake, ada klepon itu kalau di Makassar mungkin apa namanya? Onde-onde. Tapi kita buat yang modern. Sekarang lagi viral, sekarang Dubai gitu kan. Iya, betul. Berarti Dubai memang Decikas mengikuti zaman ya, kalau mengikuti bagaimana customer banyak peminat, Decikas hadir untuk. Iya, kita lihat kebutuhan masyarakat, apa nih kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan sekarang, yang lagi mereka mau, kita buatin dengan konsepnya Decika yang selalu kita bikin yang lembut, manisnya pas, kita bikin kayak gitulah. Nah lalu kan tadi juga apa sih sebenarnya kan nanti dibuka di Perintis. Apa tuh salah satu hal yang membedakan outlet Perintis dari outlet yang lainnya? Perintis nanti kita akan buka di situ, dia konsepnya open kitchen. Jadi customer bisa langsung lihat gimana proses pembuatannya. Berarti trusted ya? Iya. Trusted, terjamin, terlihat bagaimana chef-chef ngerjainnya kayak gimana. Sama kayak di Kendari juga kita open kitchen juga yang di Wahua. Jadi orang bisa langsung lihat cara pembuatannya gitu. Nah lalu apakah Decika ini memiliki konsep waralaba di mana mungkin ada yang tertarik untuk membuka atau seperti apa tuh? Waralaba sama franchise kita belum ke situ. Belum ke arah situ. Saat ini alhamdulillah kita masih kelola sendiri semua. Ya semoga kita bisa kenalin semua lah cash flow-nya, sehingga semua kita bisa lebih, karena untuk jaga kualitas sebenarnya. Betul, karena kembali lagi menjaga kualitas ya. Karena ini kan lifetime-nya kan, waktu masa pakainya dia 3-4 hari kalau yang di luar kulkas kayak begini kan. Kalau yang di dalam kulkas mungkin bisa sampai seminggu. Jadi kita khawatirin nanti ada waktunya harus ditarik, tiba-tiba nggak mau ditarik kan, itu repot itunya gitu. Betul. Nah lalu kalau misalnya kan kalau kita lihat sih toko kue atau roti tuh sudah banyak nih berada di pasaran. Nah lalu apa sih yang menjadi pembeda Decika ini? Apa sih yang membeda?
yang jadi pembeda di tempat kita sama yang lain. Satu, kita tuh universal. Jadi Najwa mau roti kita ada bolu roll, kita ada bolu lapis, kita ada kue tartnya, kita ada apa ya, cake marble ini kan dia butter cake, kue modern yang kita ini lagi kue sebenarnya klasik sebenarnya, tapi kita bikin yang dengan konsep Decika dan alhamdulillah sekarang ini jadi penjualan terbesar kita tuh di marble juga sekarang. Marble ini sama ini klepon yang kue tradisional yang kita modernkan. Kayak gitu itunya. Itu justru malah jadi apa nih? Jadi penjualan best seller di kita itunya gitu loh. Nah, lalu target kedepannya di Cika tuh apa sih? Gimana target ke depan di Cika Bakery? Target ke depan kita sekarang lagi expand untuk nambah cabang. Jadi target kita tuh kita buka lebih banyak lagi daerah yang tempat lebih banyak lagi cabang di beberapa daerah. Ini lagi persiapan juga kita selain di Makassar kita ada di Cibubur, lagi persiapan juga di Bogor juga lagi persiapan juga. Jadi ada beberapa kota-kota lain lagi yang justru kita sudah di mapping di kita untuk masuk target cabang kita. Gitu. Oke, terakhir sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin boleh diperkenalkan nih display cake yang sekarang saat ini ada tuh, mungkin boleh dijelasin. Boleh. Ini marble original. Kemudian yang ini adalah momo. Marble ini butter cake konsepnya. Kalau yang ini momo ini bolu roll keju sama susu juga itunya. Kemudian ini kelepon yang saya bilang tadi di sini onde yang dibikin kue tradisional yang dibikin modern, konsepnya kue rasanya benar-benar kayak kalau orang Makassar bilang kayak onde, tapi padahal enggak, dia bolu itunya gitu. Ini Dubai Pistachio, dia lagi viral sekarang. Kalau biasa banyak lihat coklat apa segala macam, kita bikin karena lagi viral kita bikin dengan konsep Decika. Kita kita buat dengan konsep bolu. Kemudian ini opera cake, dia coklat perpaduan coklat sama kopi. Nah yang ini kebetulan juga marble juga, cuma ini ada siraman coklat cair di atasnya gitu. Oke, nah kalau yang menu paling best seller di Decika itu apa sih? Saat ini lagi Dubai Pistachio sekarang. Dubai Pistachio ya, karena lagi viral banget gitu loh. Dubai Pistachio ini sebenarnya Jakarta kemarin masih baru open PO aja, jadi orang mesen dulu baru dibuatin. Kalau di sini sudah kita siapin langsung. Iya, karena emang laku ya. Laku banget di sini tuh. Pembuatannya biasanya sehari udah bisa lumayan tinggi penjualannya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari ini. Oke, sukses terus untuk Decika, tentunya bakal kita berharap semoga Decika bisa mengibarkan sayap-sayap outletnya di seluruh Indonesia lagi ya Pak ya. Sama-sama Najwa. Oke, baik. Sobat Akademi Kawan Khas, demikianlah Unhaspreneurs kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program Unhas TV hanya di YouTube channel Unhas TV. Saya Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.